Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok IEE 802.11 AF akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya dari kelompok kami terdapat 5 orang, yaitu saya sendiri, Rahadian Fajar Nugroho, Gregorius Willy, Satrio Bagus, Samuel Batara, dan Afan Noviananda. Saya akan jelaskan definisi dari 802.11 AF. Jadi versi 11 AF ini bisa disebut juga sebagai Wi-Fi atau Super Wi-Fi. Versi 11 AF ini merupakan jaringan komputer nirkabel yang terdapat dalam keluarga 802.11 AF. Jaringan ini memungkinkan pengoperasian jaringan area lokal nirkabel atau wide area LAN dalam spektrum ruang putih TV di dalam VHF dan UHF band antara 54 dan 790 MHz. Standar dari 11 AF ini diresmikan pada bulan Februari tahun 2014. Teknologi radio kognitif yang digunakan untuk mentransmisikan pada bagian alokasi pita saluran TV yang tidak terpakai dengan tindakan standar yang diambil untuk membatasi interferensi untuk pengguna utama seperti TV analog, TV digital, dan mikrofon nirkabel. Teknologi 11 AF ini mampu menjangkau jarak yang jauh, namun dengan kelebihannya ini tentu ada kekurangannya, yaitu dengan terbatasnya bandwidth yang bisa digunakan untuk versi 11 AF ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbedaan dari versi-versi 802.11. Berikut merupakan gambar perbandingan 802.11 AF beroperasi pada 54 sampai 790 MHz dibanding pada versi yang lain yang beroperasi pada band 900 MHz. IEEE 802.11 AF beroperasi pada 3 kanal. Pada kanal ke-6 dan ke-7 MHz, koneksi ini mampu menghasilkan throughput teoritis sebesar 26,7 megabit per second per setiap stream. Sementara pada kanal 8 MHz, kecepatan teoritisnya mencapai sekitar 35,6 megabit per second. Namun kombinasi multikanal kecepatannya berpotensi mampu mencapai 420 sampai 560 megabit per second. Oke, sebelum masuk ke materi, perlu kita ketahui bahwa IEEE 802.11 standar atau yang ditulis dengan IEEE 80.11 yang kita kenal dengan Wi-Fi sehari-hari menggunakan arsitektur dan spesifikasi dari wireless LAN atau WLAN. Wi-Fi atau WLAN menggunakan gelombang radio berfrekuensi tinggi sebagai pengganti kabel untuk menghubungkan perangkat LAN. Jadi, Wi-Fi 802.11 AF ini letaknya ada di supplier MAC atau Medium Access Control. Supplier MAC 802.11 menyediakan abstraksi dari physical layer ke logical link control supplier dan lapisan atas jaringan OSI. Supplier ini pula bertugas untuk merangkum, frame, dan mendeskripsikan format frame. Baik, dan ini adalah pembagian frame supplier MAC dari Wi-Fi 802.11 series. Apabila sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Wi-Fi 802.11 AF ini terletak di supplier MAC, maka ini adalah pembagian dari frame dalam supplier MAC tersebut. Dapat dilihat dalam gambar
dan secara garis besar dibagi menjadi 6 frame. Yang pertama adalah frame control, kemudian yang kedua adalah duration, selanjutnya adalah address field, lalu ada sequence, kemudian data, dan yang terakhir adalah check sequence. Untuk yang pertama adalah frame control. Frame control ini adalah 2 byte awal yang terdiri dari 11 subbidang. Frame control ini berisi informasi control frame. Dapat dilihat dalam gambar, yaitu ini yang berwarna oranye dan sebesar 2 bytes. Kemudian untuk frame selanjutnya adalah duration, yaitu 2 byte yang menentukan periode waktu dalam menempati saluran. Duration ini dalam gambar ditunjukkan dengan frame yang berwarna kuning. Ukurannya juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu 2 byte. Dan bagian yang ketiga adalah address field. Nah, address field ini di dalam gambar ditunjukkan dengan warna hijau ya. Address field ini berisi dari 3 bidang. Ini ada 3 dan masing-masing bidang ini sebesar 6 byte. 6 byte yang pertama ini berisi alamat sumber, 6 byte yang kedua berisi tujuan, dan 6 byte yang ketiga ini adalah titik akhirnya. Itu jadi ada address pertama, address kedua, dan address ketiga. Oke, untuk yang selanjutnya adalah frame sequence. Sequence ini sebesar 2 byte dan menyimpan nomor frame, jadi menyimpan nomor dari supplier ini. Kemudian untuk frame yang selanjutnya ini adalah frame yang paling besar ya, namanya adalah data. Nah, data ini adalah variabel yang membawa data dari lapisan atas. Ukuran maksimum dari bidang data ini adalah sebesar 2312 byte. Jadi ukurannya bisa mulai dari 0 hingga 2312 byte. Di dalam gambar dapat dilihat yang berwarna biru. Ini yang paling besar. Dan yang terakhir adalah check sequence. Check sequence ini adalah bagian framing terakhir sebesar 4 byte, dan isinya ini adalah informasi tentang deteksi kesalahan dalam supplier ini. Dalam gambar dapat dilihat yang berwarna merah muda atau keunguan ini. Oke, selanjutnya pengaplikasian. Di bagian ini saya akan menjelaskan untuk cara kerja dan implementasi dari protokol 802.11af atau disebut juga dengan White Wi-Fi. Jadi cara kerja. Untuk cara kerja, protokol ini menggunakan spektrum TV yang tidak digunakan atau dimanfaatkan dengan cara mengakses spektrum berlisensi yang tidak digunakan. Nah, bagian yang tidak digunakan pada spektrum TV tersebut disebut TV white space, dan peralatannya nirkabel yang bekerja pada TV white space ini disebut white space device. Oleh karena itu, pengguna berlisensi yang mengakses spektrum dengan prioritas utama setiap waktu, dan tentunya dilindungi dari interferensi ataupun gangguan dari pengguna sekunder. Pengguna sekunder dimaksud ialah yang memanfaatkan TV white space yang tidak digunakan sebelumnya. Oke, untuk menurunkan tingkat interferensi yang terjadi antara pengguna berlisensi dengan pengguna sekunder, dapat dilakukan beberapa metode. Salah satu yang pertama, penggunaan antena direksional. Tujuannya untuk membagi ruang sehingga dapat dipakai secara bebas untuk menurunkan interferensi antar jaringan. Kedua, radio kognitif. Kegunaannya memungkinkan sistem white Wi-Fi untuk mendeteksi transmisi dan pindah ke saluran alternatif. Yang terakhir, penginderaan geografis, menggunakan database geografis dan pengetahuan tentang saluran apa yang tersedia, sehingga memungkinkan sistem menghindari saluran yang sedang digunakan. Dalam implementasinya,
Protokol ini dapat digunakan di daerah pedesaan dengan memanfaatkan TV white space. Dari Google sendiri telah mengeluarkan Wi-Fi 2.0 dengan memanfaatkan TV white space juga. Jadi, sekian presentasi protokol 802.11af. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.